Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Khususnya buat kamu yang hari ini memilih memendam masalahmu sendirian. Karena merasa menceritakannya ke orang lain hanya akan menambah luka baru. Buat kamu yang diam-diam punya prinsip, kalau mau sesuatu beres, ya harus dikerjain sendiri. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah terlalu lelah dikhianati saat mencoba mengandalkan orang lain. Entah kalian mendengarkan ini saat sedang rebahan di kamar yang sunyi, atau di perjalanan pulang sambil menatap jendela kendaraan. Aku ingin duduk di sampingmu sebentar. Aku ingin menemani rasa lelahmu menjaga benteng pertahanan itu. Karena aku tahu, selalu waspada itu melelahkan. Mencurigai setiap orang yang mencoba mendekatimu itu menguras energi sampai ke tulang. Anggap saja ruang ini adalah tempat persembunyianmu. Di sini, kamu gak perlu pasang kuda-kuda. Di sini, kamu boleh menurunkan senjatamu sebentar. Terima kasih sudah mampir. Mari kita bicara jujur. Bicara dari hati ke hati. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menyerahkan kepercayaanmu 100% pada manusia lain tanpa ada rasa was-was sedikit pun? Mungkin belakangan ini banyak orang bilang kamu berubah. Teman-teman lama bilang kamu sekarang dingin. Keluarga bilang kamu misterius dan susah disentuh. Mereka melabeli kamu sebagai orang yang sombong, angkuh atau antisosial. Padahal, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik diammu itu. Ada fakta psikologis yang menarik di sini. Apa yang kamu rasakan? Ketakutan berlebihan untuk mempercayai orang lain karena trauma masa lalu, itu ada namanya. Dalam dunia psikologi, itu disebut pistantrofobia. Jadi teman-teman, kalau dada kamu terasa sesak atau jantungmu berdebar cemas saat ada orang baru mencoba masuk ke hidupmu, itu bukan karena kamu lebay. Itu bukan karena kamu baperan. Itu adalah respon nyata dari jiwamu yang sedang berteriak. Awas bahaya. Tubuhmu sedang mencoba melindungimu dari rasa sakit yang sama. Kamu mengalami apa yang disebut hyper-independence. Kamu memaksakan diri melakukan semuanya sendirian. Sakit ditahan sendiri. Masalah diselesaikan sendiri. Nangis pun sembunyi-sembunyi di kamar mandi supaya nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena bagimu, meminta bantuan sama artinya dengan menyerahkan lehermu untuk disembelih. Ini mengingatkan saya pada sebuah kutipan dari filsuf terkenal, Friedrich Nietzsche. Dia pernah menulis kalimat yang sangat menyakitkan, tapi sangat mewakili perasaan kita yang punya trust issue. Dia bilang begini, "Aku tidak kecewa karena kamu membohongiku. Aku kecewa karena mulai sekarang, aku tidak bisa lagi mempercayaimu." Kalimat itu kena banget kan? Yang hancur bukan cuma hubungan saat itu, tapi yang hancur adalah kemampuan kita untuk percaya. Gelas yang pecah mungkin bisa dilem lagi, tapi kita nggak akan pernah berani minum dari gelas itu lagi, karena takut ada serpihan kaca yang tertelan.
Luka pengkhianatan itu mengubah cara kerjamu memandang dunia. Sekarang, kamu jadi detektif di kehidupanmu sendiri. Setiap kali ada orang yang berbuat baik padamu, otakmu tidak merasa senang, tapi malah curiga. Kamu menganalisis setiap chat. Maksudnya apa ya ngetik gini? Kamu menganalisis setiap ajakan. Pasti ada maunya nih. Kamu mencari-cari kebohongan di balik senyuman orang lain. Capek kan? Hidup dengan radar bahaya yang menyala 24 jam nonstop itu sangat melelahkan. Maka, mulailah kamu menjadi arsitek. Kamu membangun tembok tebal, bata demi bata. Tujuannya mulia, melindungi diri. Kamu berpikir, kalau aku nggak berharap, aku nggak bakal kecewa. Tapi teman-teman, coba rasakan apa yang terjadi sekarang. Di balik tembok trust issue yang kamu bangun itu, memang aman. Nggak ada lagi drama. Nggak ada lagi teman palsu yang menusuk dari belakang. Tapi sadar nggak? Di dalam benteng itu, udaranya dingin, gelap, pengap. Tembok yang kamu bangun untuk menahan rasa sakit, ternyata juga menahan kebahagiaan untuk masuk. Kamu aman. Tapi kamu kesepian. Kamu terlindungi. Tapi kamu perlahan-lahan mati rasa. Kamu melihat orang lain tertawa lepas dengan sahabatnya, saling bersandar. Dan dalam hati kecilmu, kamu iri. Kamu rindu rasanya percaya. Kamu rindu punya tempat pulang. Tapi kakimu kaku. Rasa takutmu jauh lebih besar daripada rasa rindumu. Itu adalah paradoks yang menyiksa. Malam ini, aku gak akan menyuruhmu untuk menghancurkan tembok itu sekarang juga. Dunia ini memang keras. Dan kewaspadaanmu itu valid. Tembok itu adalah caramu bertahan hidup. Tapi, boleh nggak aku minta satu hal kecil? Jangan robohkan temboknya. Tapi cobalah buat satu jendela kecil. Iya, jendela kecil saja. Mulailah percaya dengan cerdas. Percaya itu mahal. Jadi jangan diobral kayak dulu. Kasih sedikit-sedikit. Tes orang-orang di sekitarmu. Lihat konsistensinya. Bukan janji manisnya. Jangan hukum orang baru atas kesalahan orang lama di masa lalumu. Jangan sampai temanmu yang tulus sekarang harus membayar utang dosa mantanmu yang dulu. Itu nggak adil buat mereka. Dan yang paling penting, itu nggak adil buat kamu. Kalau ada yang terbukti baik, bukalah jendelanya sedikit. Izinkan udara segar masuk. Izinkan dirimu merasakan hangatnya ketulusan lagi. Karena sesungguhnya, hidup sendirian tanpa rasa sakit itu mungkin tenang. Tapi hidup berbagi cerita dengan orang yang tepat, itulah yang membuat kita merasa benar-benar hidup. Terima kasih ya. Sudah bertahan sekuat baja menjaga dirimu sendiri selama ini. Kamu hebat. Tapi ingat, kamu juga manusia biasa yang butuh sandaran. Semoga malam ini
hatimu bisa sedikit lebih lunak. Semoga kamu bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa curiga. Dan semoga besok, kamu punya keberanian untuk menyapa dunia lagi, meski hanya lewat jendela kecil. Kalau kamu merasa butuh teman untuk meyakinkanmu bahwa masih ada orang baik di dunia ini, silahkan tekan tombol subscribe. Kita belajar sembuh bareng-bareng di sini. Saya Ihsan. Kamu tidak sombong. Kamu cuma sedang melindungi hati yang berharga. Sampai jumpa.